1, Desa Gadobangkong. Beliau pendidikan pesantren di Pesantren Buntet Cirebon, Pesantren Gedongan Ender, Pesantren Al-Falah Cicalengka Nagrek, dan melanjutkan S1 dan S2-nya di Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Adapun aktivitas dakwahnya sebagai mubalik atau penceramah di masjid atau majelis taklim di wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat, sebagai mutawif di Travel Haji dan Umroh, PT Al-Amin, Mulia Lestari, dan MKS, dan aktivitas ilmiah sebagai penulis sejumlah artikel ilmiah dan buku, serta sebagai pengelola jurnal nasional terakreditasi. Dan jabatan di Unisba saat ini sebagai Kepala Seksi Publikasi Nasional Universitas Islam Bandung. Baiklah, itu biodata dari Pak Hambali. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Pak Hambali untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Saudari Riri atas kesempatannya. Bapak share ya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salata wa salaman ala rasulillah, nabiyina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak, Ibu, para pejuang pendidikan di Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Bandung. Alhamdulillah pada sesi kali ini saya sesi terakhir. Biasanya kalau yang terakhir itu biasanya paling berkesan ya. Ibu Bapak juga menikah dengan orang pilihan mungkin. Jadi paling berkesan. Ya, tapi mudah-mudahan acara kali ini yang paling berkesan atau yang paling sense-nya dapat ya, makna dan nilai-nilainya dapat. Mudah-mudahan semuanya dari Pak Dr. Helmi, kemudian Bu Dewi Mulyani, kemudian tadi kita sudah menyimak tentang metode mata dari Bunda Haja Dinar ya, luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kali ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran Al-Qur'an. Nah, ini oleh saya dosen prodi PAI dan PGPAUD Unisba. Jadi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba itu ada prodi Pendidikan Agama Islam dan prodi PGPAUD ya. Jadi kalau ada yang mau kuliah lagi ini sambil promosi ya. Saya jago promosi Bu, biasanya mempromosikan umroh ya, haji. Tapi karena sekarang sedang pandemi ya udahlah promosi Unisba aja lah. Ya jadi kalau Ibu Bapak ingin kuliah lagi, memperdalam wawasan, kemudian lebih ingin memperluas lagi dan tadi memperdalam keilmuan atau mungkin berbagi bersama kami, yuk bergabung dengan prodi PAI dan PGPAUD Unisba. Ya, itu iklan Bu. Nah selanjutnya, sebelum saya mengungkap berkaitan informasi tentang evaluasi pembelajaran, yaitu saya ambil madrasah dan pesantren. Ya, ini madrasah dan pesantren. Ini ada kaitannya atau tidak? Ya. Jadi secara sejarah madrasah ini memang anak kandung atau barangkali saudara dari pesantren ya. Dan madrasah ini bagian dari perjuangan para ulama
untuk mendidik anak bangsa yang barangkali mata pelajaran yang tidak disampaikan madrasah, ataupun sebaliknya yang di madrasah tidak dipelajari kemudian di pesantren disampaikan, ya, dalam rangka menyiapkan generasi dari generasi satu agar menjadi hamba Allah yang soleh solehah, jelas. Jadi pesantren dan madrasah ini tidak bisa dilepaskan, ya, karena ini sudah dari sejarahnya dari awal memang madrasah ini lahir madrasah ini. Dan barangkali ibu bapak di sini yang hadir dalam virtual ini merupakan kelanjutan atau generasi penerus meneruskan perjuangan para ulama, ya, insya Allah. Nah, kalau kita bicara madrasah, jelas ya, saya pun dari madrasah diniyah, kemudian dari madrasah ibtidaiyah, dari madrasah tsanawiyah sampai aliyah, saya di madrasah, produk madrasah, sampai alhamdulillah dengan dukungan dari para guru, para ustadz, para kiai, doanya, ikhtiarnya alhamdulillah sehingga kita bisa tetap istiqomah di jalan Allah gitu. Ya, jadi madrasah ini sekali lagi memiliki peran yang luar biasa. Ini dipakai, ya, khususnya guru madrasah, insya Allah dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan memberikan kemanfaatan. Nah, kalau kita bicara tentang evaluasi sebagai pengantar, maka kita akan kembali lagi kepada tujuan dari pembelajaran, tujuan dari pendidikan itu sendiri. Kita mau mengevaluasi apa? Ya, indikatornya harus jelas, yaitu tujuan yang sudah dicanangkan itu. Dan tujuan dari pendidikan Islam, khususnya pembelajarannya, itu adalah mengembangkan fitrah insaniyah. Jadi mengembangkan fitrah yang ada pada setiap manusia. Bukan hanya pada setiap muslim, pada setiap diri manusia. Tadi sudah diungkap oleh Bunda Hajah Dinar tadi di akhir tadi, bahwa setiap diri kita ini memiliki fitrah beragama. Maka dengan dievaluasi itulah mudah-mudahan fitrah beragamanya sudah sampai sejauh mana ini. Ya, jadi kembali lagi tujuan kita mendidik anak bangsa plus anak batur itu adalah untuk mengevaluasi, mengukur, ya, sejauh mana fitrah beragamanya atau kedekatan dengan Allahnya itu sudah sejauh mana. Sehingga nanti bisa menghasilkan insan kamil, manusia yang sempurna. Nah, kalau misalnya sudah mencapai insan kamil, itu artinya fitrah beragamanya, fitrah insaniahnya sudah bagus. Itulah ketercapaian tujuan. Dan itulah fungsi dari evaluasi, ya. Jadi itu yang paling prinsip sekali. Selanjutnya berkaitan dengan model evaluasi, saya ambil 3 sajalah. Karena secara teoritis banyak sekali teori-teori yang ada kaitannya dengan model evaluasi. Saya golongkan menjadi 3 saja dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah tradisional atau model evaluasi salafi. Ya, biasanya ini dari turun-temurun dilakukan oleh ustadz-ustadz kita, guru-guru kita di madrasah, termasuk para ulama, termasuk di pesantren juga. Model-model evaluasi pembelajarannya seperti itulah. Ya, ada yang dengan talaki, ya, satu-satu diuji secara langsung. Kemudian ada yang juga secara bersama berjamaah. Kemudian ada sistem lalaran, ya. Kemudian ada sistem nazoman, ada sistem syair, ada sistem hafalan. Nah, itu salafi tradisional yang memang pasti masih ada sampai sekarang di pesantren, barangkali juga di madrasah juga ada, ya, sampai seperti itu. Bahkan tadi saya menyimak dari Bunda Dewi,
kita hafal wahidun satu, isnani dua, salah satun tiga, arbaatun empat. Itu kan disampaikan dengan menggunakan lagu oleh guru madrasah pada waktu itu. Ya, kolamun, pena, daftarun, buku tulis, yang kayak gitulah dilagamkan. Nah itu sistem yang sudah sangat tradisional sekali, salaf sekali. Kemudian model evaluasi kita juga bisa saja menggunakan model evaluasi secara modern atau kholafi. Ya, dan seperti tadi barangkali yang dibuat oleh Bunda Hajah Dinar itu ya memadukan itu ya antara yang modern dan tradisional ya. Tapi kita sebut saja lah kholaf lah gitu ya Bunda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, itu bagus. Model evaluasinya bisa saja digunakan ya. Bisa juga kita langsung mengambil dari metode-metode yang ada. Contohnya metode Iqra yang sangat terkenal sekali ya. Metode Iqra itu dari setiap juznya atau jilidnya itu kan ada evaluasinya ya. Dan tidak boleh naik juz atau naik jilid ketika jilid tersebut sudah lancar betul. Atau metode yang lainnya misalnya Unisba punya metode bil hikmah. Itu juga dari setiap aktivitas di jilidnya itu ada evaluasinya, dan itu memudahkan bagi pengajar dalam mempelajari mengajarkan Al-Qur'an ya. Jadi metode modern ini kita bisa sesuaikan sesuai dengan situasi kondisi di tengah-tengah peserta didik kita, termasuk orang tuanya, situasi orang tuanya, kondisi orang tuanya, termasuk situasi kita sendiri sebagai pendidik ya, bisa dibuat sendiri ya, termasuk tadi dengan menggunakan teknik mata ya, itu bagus, itu bisa saja digunakan dan dikembangkan di tempat bapak dan ibu. Kemudian yang ketiga adalah model bebas yang dibuat oleh sendiri, kumaha urang lah gitu. Ya jadi yang penting berjalan aja, nah itu dibuat sendiri ya. Dan sekali lagi model bebas yang dibuat sendiri ini disesuaikan dengan analisis. Jadi dianalisis dulu. Ya, tidak tiba-tiba ada saja, dianalisis dulu. Dari aspek semua aspek komponen pendidikan, ya. Selanjutnya prinsip evaluasi pembelajaran. Dalam evaluasi pembelajaran terdapat prinsip yang harus kita perhatikan dan kita terapkan, bahwa yang pertama adalah dalam mengevaluasi pembelajaran itu harus secara aspek kamil ya, secara keseluruhan. Jadi tidak boleh setengah-setengah atau sebagian-sebagian atau satu aspek saja. Jadi harus keseluruhan. Baik itu misalnya aspek kognitif, dari sisi wawasan pengetahuannya, kemudian dari aspek kesinambungannya, efektifnya, afektifnya, ya, kemudian dari aspek psikomotornya. Nah itu keseluruhan, tidak boleh setengah-setengah. Kemudian yang kedua adalah kesinambungan. Nah kesinambungan di sini adalah terus menerus, jadi dilakukan dari satu tahap ke tahap lainnya. Atau kalau kita contohkan misalnya yang paling sering kita gunakan metode Iqra, itu kan sinambung ya, antara jilid 1 dengan jilid yang lainnya sampai jilid 6 dan seterusnya, itu sinambung ya. Jadi tidak terpotong-potong, berkesinambungan. Kemudian yang ketiga harus berdasarkan pada objektivitas. Ini prinsip evaluasi dalam pembelajaran apapun termasuk Al-Quran. Bahwa anak misalnya secara aspek kognitifnya bagus, boleh jadi misalnya aspek psikomotornya kurang misalnya. Anak itu misalnya memahami teori tentang hukum, misal hukum bacaan izhar misalnya. Tapi ketika mempraktekkan secara psikomotor, membacakan lafaz yang hukum bacaannya izhar itu tidak pas, ya tidak sesuai, maka ya harus objektif ini. Jadi ini prinsip evaluasi pembelajaran yang secara umum digunakan. Selanjutnya, definisi evaluasi pembelajaran Al-Quran. Ini jelas sekali. Definilah proses mengevaluasi
proses mengevaluasi kemampuan peserta didik yang dilakukan oleh pendidik, baik itu secara kognitif, tadi kognitif itu wawasan atau ilmu tentang misalnya tajwid, ilmu tajwid kalau pembelajaran Al-Quran, atau makhorijul huruf kalau belajar huruf hijaiyah, ya. Kemudian kalau afektif itu dilihat dari adab dalam belajar Al-Qur'annya, adab dalam kalau diterapkan dalam ilmu tajwid, adab dalam waqaf wasolnya, adab dalam apa menarik nafas ya. Jadi dalam membaca Al-Quran harus satu tarikan nafas. Termasuk evaluasi pembelajaran di sini adalah sekali lagi dari aspek psikomotornya, kemampuannya dalam membaca huruf, dalam menerapkan panjang pendek, dalam menerapkan konsistensi bacaan izhar, iqlab, ikhfa, dan lain sebagainya, mad-madan yang lainnya. Banyak. Nah ini yang menjadi titik tekan dari materi ini sebenarnya di sini. Alat evaluasi. Alat evaluasi itu terbagi menjadi dua. Ada teknik ya non-tes, ini bisa menggunakan observasi ya, kita mengobservasi sebagai guru, mengobservasi secara langsung, kemudian diwawancara, kemudian checklist, kita membuat indikator-indikator yang ada kaitannya dengan aspek kognitif, aspek psikomotor, aspek afektif, membuat checklist, kemudian angket, riwayat hidup, dan lain sebagainya. Jadi lebih ke catatan, ya, teknik non-tes ini lebih kepada catatan. Kita yang yang berperan, benar-benar berperan aktifnya. Kemudian ada teknik tes, kita menyediakan sejumlah soal atau pertanyaan yang kemudian kita berikan kepada peserta didik. Tes objektif dalam bentuk Anda atau misalnya mencocokkan pilihan. Ya. Jadi kita buat beberapa pilihan dengan gambar misalnya, kemudian mencocokkan antara narasi dengan gambar itu sesuai atau tidak. Dan teknik tes juga dengan esai, menguji kemampuan kognitif ini ya, kognitif esai. Ya. Dan ini kalau bukan di masa pandemi ini sungguh sangat mudah. Nah, persoalannya sekarang di masa pandemi seperti sekarang ini ya. Bahkan pembelajaran itu sekarang bukan tergantung lagi pada peserta didik maupun pendidik, tapi sekarang tergantung kepada kekuatan kuota sekarang dan sinyal. Kalau tidak ada kuota, proses pembelajaran tidak akan ada. Tapi hadir dalam majelis ini juga ketika tidak ada kuota, wah boro-boro ya, tidak akan bisa ikut. Termasuk sinyal juga ini. Ya. Nanti kita bahas berkaitan dengan blended learning khususnya ketika online. Nah, ini langkah-langkah evaluasi pembelajaran Al-Quran yang harus kita siapkan. Yang pertama jelas dalam perencanaan. Dan saya yakin guru itu sekarang bukan hanya pintar menjelaskan materi, tetapi harus pintar merencanakan pembelajaran. Yakinlah, sudah yakinlah. Ya, dengan kata lain biasanya membuat RPP, ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Itu rencananya dibuat dulu. Jadi sebelum mengevaluasi, kita harus buat perencanaannya. Tujuannya apa? Tujuan evaluasi itu kita mau mengevaluasi aspek kognitifnya kah, aspek afektifnya kah, atau psikomotornya kah. Jadi harus ditetapkan. Dan materi atau submateri yang ditetapkan juga harus benar-benar kita sesuaikan dengan pembelajaran. Jangan sampai antara tujuan evaluasi dengan tujuan pembelajarannya itu tidak match ya, tidak sesuai. Kemudian yang kedua, merencanakan aspeknya. Sekali lagi aspek kognitif kah, psikomotor kah, afektif kah. Ya.
Kemudian kita pun wajib menentukan tekniknya. Mau teknik non-tes atau teknik tes. Ini teknik tes bisa dengan misalnya menyediakan pilihan ganda atau dalam bentuk instrumen indikator pertanyaan sekian pertanyaan ya atau dalam bentuk esai. Pokoknya kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak mau capek, udahlah pakai aja metode yang sudah ada atau biasanya buku pembelajaran Al-Qur'an yang sudah ada, biasanya satu paket itu. Tapi kalau merasa tertantang, situasinya berbeda dengan metode atau model yang sudah ada, nah buat sendiri, itu tantangan itu. Dan kalau bisa berbeda dengan yang sudah ada, jadi melengkapi, ya menyempurnakan. Kemudian merencanakan juga keberkalaan. Sekali lagi dalam proses pembelajaran, khususnya dalam mengevaluasinya itu harus berkala, apalagi Al-Quran. Jujur saja ya Bapak, Ibu, rahimakumullah, saya sendiri saja belajar membaca Al-Quran, itu luar biasa perjuangannya ya. Kalau dulu di pesantren belajar membaca surah Al-Fatihah saja sampai 3 bulan. Ya, itu waktu MTS itu hampir 3 bulan membaca surah Al-Fatihah. Ya. Dan itu keberkalaannya terus menerus. Dari mulai Iqra 1 sampai Iqra 6. Kemudian kalau dulu sebelum Al-Quran besar itu juz A dulu. Setiap khatam Iqra 1 ada imtihannya. Iqra 2 ada imtihannya setiap itu. Imtihannya dirayakan, disyukuri. Ya. Sampai hafal eh, eh, imtihan bin nazar bil ghaib ya yang juz 30 juz itu juga ada imtihannya, itu keberkalaan. Dan itu luar biasa, perjalanannya sangat panjang, artinya dalam mengevaluasi pembelajaran Al-Qur'an juga tidak langsung jadi, tetapi harus berkala. Ya, apalagi membaca Al-Qur'an itu adalah skill ya, bukan kognitif saja, tetapi di dalamnya ada afektif sekali lagi. Kemudian ada psikomotor. Yang namanya membaca Al-Quran itu sekali lagi, kalau sering saya jelaskan itu, kenapa orang yang bisa baca Al-Quran atau hafal Al-Quran itu orang cerdas, karena memang yang namanya membaca Al-Quran itu kita menggunakan mata ya, menggunakan mata. Melihat dengan mata, kemudian direspon dengan otak, kemudian otak memprosesnya, kemudian dikeluarkan oleh lisan, kemudian timbal balik lagi ke telinga, direspon lagi oleh otak, benar atau tidaknya. Sehingga kalau orang yang bisa membaca Al-Quran atau hafal Al-Quran itu sudah pasti cerdas dia. Pasti cerdas. Ya. Selanjutnya setelah direncanakan keempat hal tadi, kemudian menghimpun dan memverifikasi data. Ya. Kita tes mereka dengan teknik yang tadi sudah disiapkan, ya. Kemudian dihimpun, diverifikasi betul atau tidaknya peserta didiknya dengan kebenar-benar peserta didik itu adalah identitas peserta didiknya, nomornya dan lain sebagainya, diverifikasi datanya. Kemudian diolah, dianalisis datanya, mengolah dan menganalisis data ya, sampai kepada memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan bahwa misalnya si A secara kognitif memang sangat memahami konsep atau teori A misalnya. Tapi dari sisi psikomotor belum tepat misalnya dalam misalnya ketepatan membaca huruf hijaiyah A misalnya. Dan itu harus benar-benar dianalisis secara benar ya, objektif betul. Kemudian ditarik kesimpulan, nah, hasil dari sekian proses ya, yang keberkalaan tadi ditindaklanjuti hasil evaluasinya bahwa yang bersangkutan kekurangannya di A, B, C itu bisa ditindaklanjuti kembali dalam proses dengan proses misalnya kalau ada remedial, perbaikan nilai itu bisa saja ya. Jadi jangan sampai juga santri atau peserta didik itu merasa paling tertinggal
ya, tidak diberikan kesempatan remedial. Ya. Kalau dulu di madrasah, saya ingat sekali masih belum bisa baca Iqra 2 misalnya. Ada teman yang sudah Iqra 3, maka teman yang sudah Iqra 3 itu memberikan bimbingan juga diperintah oleh oleh ustadzahnya memberikan bimbingan kepada yang masih Iqra 2, Iqra 1. Nah, ini bagian dari evaluasi juga harus dijadikan bagian dari evaluasi. Tindak lanjut dari evaluasi. Ya, ini langkah-langkah dalam mengevaluasi pembelajaran Al-Quran, termasuk pembelajaran secara umum. Ya. Kalau di pesantren, atau barangkali kalau saya dulu di madrasah, evaluasinya sederhana saja. Ya. Biasanya ada dalam proses pembelajaran itu siapa yang paling aktif, kemudian ketika ditanya bisa jawab, ya, itu dia berarti yang paling menonjol, paling pandai, paling pintar. Ya. Nah, dengan adanya model-model atau metode-metode pembelajaran Al-Quran yang sekarang semakin variatif, semakin banyak, semakin kreatif, saya yakin lah guru-guru sekarang berbeda dengan di masa lalu lah. Ya, kalau di masa lalu rotan guru masih berbicara, ya, tidak nurut, rotan bermain. Ya, kopiah beberapa kali ringsek sudah biasa. Ya, tapi kalau sekarang karena metode pembelajaran Al-Quran semakin banyak, semakin variatif dan edukatif, saya yakin akan semakin cepat dan bermakna bagi siswa. Gitu. Selanjutnya, objek evaluasi pembelajaran, 3 hal. Yang pertama kognitif, sudah tadi disampaikan. Kemudian afektif, yang ketiga psikomotor. Kognitif ada kaitannya dengan kalau pembelajaran Al-Quran, wawasan, ya, pemahaman tentang, misalnya kalau dikaitkan dengan baca Quran, tentang ilmu tajwid. Atau kalau dikaitkan dengan tadi yang bercerita dari Bunda Haja Dinar tadi, dengan teknik mata, bercerita misalnya berarti wawasan, misalnya surat Al-Fil tadi ya, wawasan tentang kisah Al-Fil ya, kisah gajah ya pada surah Al-Fil itu, pasukan gajah. Itu harus dievaluasi kognitif itu. Ya. Kemudian yang kedua afektif. Afektif ini yang ada kaitannya dengan sikap, yang ada kaitannya dengan adab, moral dari peserta didik atau santri itu sendiri, ya. Kemudian psikomotor ini yang ada kaitannya dengan kemampuan kalau membaca huruf hijaiyah, kemampuannya bagaimana, penerapan dalam ilmu tajwidnya bagaimana, membaca Al-Quran atau tadi kalau bercerita itu bagaimana. Ya. Baik, selanjutnya ini hasil belajar Al-Quran. Saya fokuskan ke lancar membaca Al-Quran ya dalam pembelajaran Al-Quran ini. Kognitif itu yang ada kaitannya dengan pemahaman pembaca terhadap aturan ilmu tajwid yang dijadikan sebagai pedoman membaca Al-Quran secara tartil. Ini secara umum lah dalam pembelajaran Al-Quran. Atau barangkali sekarang di madrasah pembelajaran Al-Quran itu lebih ke tematik misalnya ya. Kurikulum 2013 yang berkarakter misalnya. Maka aspek kognitifnya biasanya ada SK, KD-nya, indikatornya sudah ditentukan kan dari pemerintah. Maka itulah aspek kognitifnya yang jadikan dasar. Kemudian afektifnya kalau membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid, itu sikapnya, adabnya, etika ketika membaca Al-Quran. Ya. Apakah ta'awud terlebih dahulu, basmalah terlebih dahulu, berwudu terlebih dahulu. Kemudian kalau tradisi di pesantren, ya, setelah mempelajari membaca Al-Quran itu Al-Qurannya dicium, ya. Atau mungkin setiap pesantren beda-beda. Kalau di pesantren waktu saya kecil gitu. Ya, kemudian bawa Al-Quran tidak boleh digigiwing, ya, dibawa pakai satu tangan, harus 2 tangan. Kalau bisa ditangkep, kalau bisa disimpan di atas kopea. Nah itulah etika dalam
mempelajari Al-Quran. Jadi Al-Quran harus benar-benar dihargai betul. Tidak boleh Al-Quran disimpan di lantai sembarangan. Itu bagian dari efektif kalau di pesantren ya. Ya kalau di madrasah seperti itu berarti nilai-nilai pesantren sekarang masih tetap ada di madrasah. Kalau Al-Quran di mana wae ya di mana aja, di bawah, di lantai, bisa jadi nilai-nilai pesantrennya sudah hilang di madrasah. Kemudian yang terakhir psikomotor, ini kefasihan, kemampuan membaca dengan baik dan benar berdasar ilmu tajwid. Ini sudah ya beberapa kali diulang. Nah ini bagaimana evaluasi di masa pandemi? Saya yakin ibu bapak guru sudah sangat ahli sekarang ya karena sudah 1 tahun lebih ya dengan menggunakan sistem blended learning atau daring dan luring dalam jaringan dan luar jaringan. Saya yakin sudah ahli. Kita pun sama ya, pas awal-awal agak menyesuaikan, tetapi sekarang alhamdulillah sudah pada ahli, mahasiswa juga sekarang sudah ahli belajar online. Nah, kita tetap dalam mengevaluasi di masa pandemi tetap berasas pada tujuan. Jadi dasarnya dari tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi tidak boleh lepas dari tujuan. Tujuannya apa? Nah itu. Kemudian jelas pendidik ini sangat terlibat ya dalam proses menggapai tujuan ini, mengevaluasi tujuan ini. Kepada siapa? Kepada peserta didik jelas. Dan yang paling penting lagi sekarang adalah tekniknya bagaimana? Teknik evaluasinya secara online jelas. Ya, secara online. Kalau punya kuota, kalau punya sinyal, kalau punya alatnya. Kalau yang nggak punya alatnya bisa secara luring ya, luar jaringan tadi. Tinggal janjian dengan orang tuanya. Ya. Bisa menggunakan misalnya dengan tes, dengan Google Form, ya. Bisa bahkan di Google itu bisa membuat kelas ya, Google Classroom, Google Classroom. Itu yang paling murah, efektif, efisien itu Google Classroom ya. Bisa membuat Google Form, kemudian bisa juga Google Form itu dalam bentuk esai bisa ya. Dalam bentuk kuis bisa Google Form itu. Kemudian apa lagi? Online itu WhatsApp juga bisa. Kami di Unisba dalam mengevaluasi BT-AKI-nya untuk mahasiswa itu menggunakan WhatsApp. Jadi mahasiswa itu ditelepon satu-satu. Ditelepon satu-satu oleh fasilitator dari mahasiswa juga. Kemudian kita masukkan dalam satu acara, dalam satu telepon WhatsApp itu kita tanyakan hukum bacaannya, kemudian mereka suruh ngaji satu persatu. Dan WhatsApp itu lebih stabil ya daripada Zoom. Kadang Zoom meeting itu keluar masuk terus. Tapi kalau WhatsApp lebih stabil. Itu kita di Unisba juga ya dalam mengevaluasi mahasiswa membaca Quran, tajwidnya juga masih menggunakan WhatsApp. Itu yang paling murah ya WhatsApp, yang paling murah. Ya. Kalau misalnya Zoom meeting ini ya tadi kembali lagi kepada daerahnya sinyalnya. Ya. Jadi teknik online ini silakan bisa dibuat di Google Form, bisa juga kalau mau secara langsung menggunakan tadi video call WhatsApp atau di Google juga sebenarnya ada Google Meet ya. Jadi bisa secara langsung bertemu di Google Meet ya. Tapi kalau kita di Unisba menggunakan bisa Zoom meeting, kadang juga menggunakan WhatsApp video. Dia muncullah hasil ya. Dan ingat dalam hasil ini ada hasil pretest dan posttest ya. Kalau kaitannya dengan membaca Al-Qur'an, hasil pretest terlebih dahulu kita tes satu persatu peserta didik itu hasilnya berapa dalam membaca Al-Qur'an, ketepatan penerapan ilmu tajwidnya ya. Kemudian kita proses, kita didik menggunakan
metode menggunakan teknik yang sudah disiapkan, metode bil hikmah misalnya kalau di Unisba. Gitu. Kalau tadi misalnya dengan menggunakan teknik mata itu bagus ya, lebih menyenangkan, kemudian anak-anak lebih ya have fun lah ya, menyenangkan, ada bermain, bercerita. Ini senang saya juga kalau mendengar cerita kan senang ya, sambil mengambil nilai-nilai pelajarannya di situ. Barangkali itu saja dari saya, Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Nah, kita kembali lagi prinsipnya dalam evaluasi sesuai dengan tujuan. Ya. Ingat, tujuan dalam pendidikan Islam itu tadi ya, mengembangkan fitrah insania agar menjadi hamba Allah yang beriman, bertakwa, jelas, dan harus juga sesuai dengan tujuan pendidikan nasional karena kita berada di NKRI. Ya. Kalau di luar NKRI sok wae naon bebas. Karena kita ada di NKRI, maka kita harus menghargai, menerapkan. Kemudian kalau misalnya madrasah diniyah ini milik masyarakat, milik umat, maka tujuan kan juga harus terarah pada kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan umat. Jadi disitulah perbedaan barangkali yang madrasah dengan pendidikan lainnya. Ya. Mudah-mudahan dengan upaya kita terus-menerus melakukan perbaikan dari evaluasi ini, generasi yang akan datang lebih baik dari generasi sebelumnya. Itu kan harapannya. Mudah-mudahan itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk Bapak Ibu. Dan apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Ibu Moderator, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Hambali yang telah menyampaikan materi mengenai evaluasi pembelajaran Al-Quran. Dimohon untuk para peserta untuk mengisi post-test terlebih dahulu, dan setelah ini kita akan kepada sesi diskusi, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan diajukan oleh para peserta kepada para narasumber. Namun sebelum itu saya akan mencoba untuk menyimpulkan dari materi yang pertama, yaitu tentang kompetensi pedagogik guru madrasah yang disampaikan oleh Bu Dewi, bahwa kompetensi pedagogik guru dituntut untuk mampu memahami karakteristik anak didik, memahami pendekatan dan metode di madrasah takmilia, selanjutnya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan visi dan misi, penilaian yang tepat, dan komunikasi positif yang melibatkan anak, serta guru juga dituntut untuk menguasai dan memanfaatkan teknologi pembelajaran. Mungkin itu yang bisa disampaikan kesimpulan dari materi yang pertama. Lalu kesimpulan yang materi kedua tentang setting pembelajaran di masa pandemi yang disampaikan oleh Bapak Helmi, bahwa setting pembelajaran di masa pandemi ini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah perencanaan, pelaksanaan, dan juga penilaian, di mana disesuaikan dengan pembelajaran di masa pandemi ini menggunakan blended learning, bertatap muka dan juga secara online. Dan selanjutnya, implementasi mata dalam pembelajaran Al-Quran dapat disimpulkan bahwa pembelajaran mata dengan metode menyimak, bermain, dan juga bercerita, dan yang terakhir evaluasi pembelajaran Al-Quran yang harus sesuai dengan tujuan sebagai manusia, yaitu sesuai dengan fitrahnya dan juga sesuai dengan tujuan nasional. Baik, selanjutnya kita buka saja sesi diskusinya. Nah, sebelum itu saya akan membuka sesi diskusi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama mungkin saya akan buka untuk lima penanya
pertama. Baik, silahkan untuk yang mau bertanya, disebutkan nama dan juga dari lembaga mana. Maka silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Pertanyaan di chat boleh, nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Oh iya, tadi pertanyaan yang udah masuk dari Ibu Saidah Rohmat kepada Ibu Dewi. Pertanyaannya, Ibu bagaimana menanggapi anak yang memiliki kenakalan yang cenderung ngalonyeng gitu di sekolah. Pas kita sekalinya tidak sengaja, ngebentak, malah tidak menerima dan keluar dari madrasah. Nah, katanya pertanyaannya, tindakan yang tepat lebih baik bagaimana Bu Dewi? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, langsung dijawab. Ya, Baik. langsung dijawab saja, Bu. Baik, dari Ibu, mohon maaf tadi saya tidak terlalu terdengar. Pertanyaan dari Ibu Saidah. Ibu siapa? Ya, betul, Ibu Saidah. Tolong diulangi, Neng, hapunten, mohon maaf. Ya, baik, pertanyaannya ya, Bu, tindakan seorang guru yang paling tepat untuk mengatasi kenakalan anak yang ngalonyeng, katanya, Bu. Ngalonyeng itu apa? Ngalonyeng. Bu Saidah, punten. Baik, Neng. Yang dimaksud Ibu ngalonyeng itu seperti apa? Mohon maaf. Jadi kalau kita lagi menerangkan, ya itu cenderung di kelas itu malah asik sendiri atau ngajak ribut temennya gitu, Bu. Kan ke kitanya juga lama-kelamaan mah jadi rada naik darah gitu ya, Bu. Naik darah, ya. Iya. Nah, sekalinya kita misalkan agak ngebentak gitu ya, bukan ngebentak sih, maksudnya negur aja gitu, biar dia bisa nggak dengerin dulu ibu ngomong, kalau kata saya kayak gitu. Dianya teh malah kayak yang tersinggung, terus tiba-tiba nggak masuk sekolah, akhirnya keluar. Iya. Gitu ya, Bu. Saya Ya? pernah punya 2 kasus tuh seperti itu, Bu. Yang pertama, kasusnya si anak itu kebetulan orang tuanya, ibunya meninggal dunia. Terus mungkin di rumah nggak ada yang bukan ngurus, Ibu, iya, nggak ada yang ngurusin gitu ya, buat misalkan sekolahnya harus bagaimana. Jadi memang kurang perhatian aja gitu dari orang tuanya. Dia sampai akhirnya dia mengundurkan diri gitu dari sekolah, hampir sampai keluar. Bahkan waktu itu sempat sakit, ya ditengokin, dikasih semangat, ya dikasih impuls. Ayo pokoknya sekolah aja, nggak apa-apa dah, toh nggak dimarahin, nggak di mana-mana gitu ya, di sekolah juga belajar mah bareng-bareng aja gitu. Kalau misalkan memang nulisnya banyak, terus jadi jadi dia teh ngeluh, Ibu nulisnya banyak, ya ada wayahna tuh, kata saya teh kan sekarang udah kelas 4 mas kayak anak PAUD gitu kan di ininya, tapi dia teh malah jadi nggak mau sekolah. Ya udah gitu ya, yang kalau yang kasus kayak non teh gitu mah ya udahlah, saya teh maklumin aja. Tapi yang kalau anak yang seperti itu, Bu, yang jadi dia teh kalau di kelas teh sukanya teh malah gitu mengganggu, bahkan ada temannya yang ini teh malah digangguin gitu, gitu, Bu, ngalonyeng teh teknik apa gitu yang bisa iya yang bisa dilakukan seorang guru gitu ya, Bu ya. Karena kan kalau jadi temennya juga kan nggak fokus gitu belajarnya. Iya.
Baik. Ya. Bagaimana misalkan tanggapan yang paling baik gitu ya Bu ya? Makasih. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini luar biasa ya, Ibu Saidah. Permasalahan seperti ini acap kali dihadapi oleh guru-guru, tidak hanya di madrasah diniyah dan tidak hanya ibu, tetapi memang ini mengganggu ya, sangat mengganggu dan memang butuh strategi ya untuk menghadapi anak yang seperti ini. Jadi memang tadi dilema ya, ketika kita bukan marah ya, mungkin kita tegas, malah jadi tidak masuk sekolah gitu ya, malah jadi kabur gitu ya, tidak datang lagi. Mungkin ada beberapa hal. Yang pertama adalah, tapi pertama Bu, pastikan kita guru tidak selalu menyalahkan diri kita terhadap kenakalan atau masalah-masalah pada anak. Karena pada dasarnya masalah yang di kelas itu bisa jadi adalah bawaan dari rumah. Gitu ya. Kan suka ada yang guru yang, aduh saya tuh gimana gitu, tenang saja. Jadi ini hal seperti itu bukan serta-merta terjadi di kelas ibu gitu ya, tetapi bisa jadi ada faktor lain yang di rumah gitu ya. Nah, terkait dengan masalah anak yang suka ngalonyeng, trouble maker ya, ngeganggu ya, sepertinya ada beberapa penyebab ya. Kalau beberapa hasil observasi itu, pertama adalah anak di rumah tertekan, di sekolah mencari aktualisasi diri. Kalau di rumah dia tidak berdaya biasanya, tetapi di rumah dia punya kesempatan. Dan dia berusaha bahwa saya ada, di rumah saya merasa tidak ada, saya di sekolah ada, dan kemudian bentuk bentuk dia mengaktualisasikan diri itu dalam bentuk itu, karena tidak tahu, jadi kenakalan gitu, ngeganggu temannya gitu ya. Seperti itu, dan membuat ibu guru bosan, kesal gitu, atau bisa jadi di rumah tidak diperhatikan, tetapi dengan di sekolah berlaku seperti itu dia merasa diperhatikan, ibu guru jadi. Nah, terkait kok ketika ditegur dia malah jadi tidak masuk lagi. Nah, itu juga ada beberapa kalau saya melihat bagaimana orang menanggapi kemarahan. Kalau di emosi itu ini sebetulnya kan apakah jadi sifatnya aksi reaksi. Ketika ibu merasa kesal, apakah kemarahan yang ibu sampaikan kepada anak itu memang sehat dalam arti kata seimbang, gitu kan? Anak misalkan anak mendorong temannya gitu ya. Apakah respon kita cocok ketika kita memukul anak itu, gitu kan ya, misalkan ya. Jadi ada aksi reaksi respon kita terhadap perilaku anak, gitu kan. Dan ini juga menjadi perhatian saya secara pribadi ketika misalkan anak melakukan masalah, kira-kira respon yang tepat itu apa sih? Tapi tetap kita harus punya respon. Respon yang tetap, apakah dengan meninggikan nada suara, apakah dengan menepuk punggungnya gitu ya, apakah dengan menjewernya misalkan kalau sampai ada sesuatu yang luar biasa gitu ya. Nah, itu harus disesuaikan. Ini memang ada ketidakseimbangan, sementara mungkin anak itu membuat marah, tetapi ketika bu guru merasa kesal kemudian marah, imbasnya adalah dia tidak balik lagi mau sekolah. Dia merasa bahwa saya tidak bersalah dan bu guru memahami karena dia tidak menyadari gitu ya kesalahannya. Nah, mungkin dalam hal ini yang pertama kita lakukan, kita tidak bisa selamanya mengontrol emosi anak, Bu. Tetapi bahwa kita bisa mengajarkan atau memberitahu anak tentang apa yang dia lakukan itu salah gitu ya. Kita kasih tahu, kesalahanmu ini, kamu tidak boleh melakukan ini merugikan orang lain, dan ini mengganggu, itu disampaikan. Jangan diantep betul, Bu. Tapi reaksinya waktu itu juga sifatnya. Anak misalkan mengambil alat tulis temannya yang sedang digunakan. Temannya merasa terganggu, nah maka waktu itu juga, tetapi ada tipe anak juga yang kalau dikasih tahu itu tidak, sebetulnya memang kalau orang di papatahan itu paling tidak suka di depan orang ya.
Ditarik aja diambil, Bu. Atau Ibu bikin sudut pengaman, Bu. Biarkan dia duduk di kursi Ibu atau dekat Ibu. Pisahkan dengan yang lain. Dengan berbagai cara. Ayo kamu duduk dulu di meja Ibu gitu. Lama-kelamaan anak akan menyadari bahwa orang mungkin yang dipanggil duduk di meja Ibu adalah mereka yang membuat masalah. Karena kadang-kadang nggak ganggu deh, balik deh, sudah saja ditarik, dipisahkan tempat duduknya. Kalau saya lebih itu panggil lah, pisahkan gitu kan. Itu bikin masalah gitu ya. Nah, itu juga masih terjadi balik lagi. Tapi sejauh ini yang saya lihat biasanya 1 kali, 2 kali, 3 kali anak sadar, Bu. Gitu ya. Dan sampai di situ sudah dipisahkan gitu ya. Nah, dan kalaupun mungkin juga nada suara juga mungkin kita agak, ya kita memang dalam hal ini bukan mengalah gitu ya, tetapi komunikasi kita tentang kemarahan kita itu harus bahwa ini dapat sama anak, dapat menerima adalah tidak baik, bahwa itu adalah kekesalan, bahwa aku melakukan kesalahan gitu ya. Nah, itu harus sesuai gitu ya. Tuh. Ada anak yang mungkin juga bisa jadi ada beberapa hal gitu ya. Ini juga orang tua kadang-kadang ada beberapa yang seperti ini misalkan, Mah, tadi Abdi tadi saya dimarahi Bu Guru gitu ya misalkan. Ada yang orang tua macam-macam juga, orang tua ada yang ya sudah tong sakola deui, ada nu kitu. Ada juga yang orang tua kenapa nah atuh bet dicarekan naon kunaon bet kitu gitu kan, ada macam-macam. Nah, ini adalah kelegowoan guru, misalkan kabur dalam artian masih di lingkungan Ibu ya bisa didatangi aja, kenapa gitu ya, kok bisa keluar gitu, ditanyakan mungkin ke orang tuanya, apa yang menjadi masalahnya gitu. Bisa jadi Ibu, dia keluar itu bukan masalah di Ibu, coba Ibu cari tahu deh, apakah gara-gara detik itu dia ngalonyeng atau ada permasalahan yang lain sehingga dia tidak masuk lagi ke sekolah gitu ya. Nah itu. Kemudian yang kedua tentang tadi bahwa anak dengan orang tua yang tidak lengkap, baik itu kasus perceraian atau mungkin ditinggal meninggal dan sebagainya. Pertama adalah indikasi awalnya anak kekurangan perhatian, Bu. Tadi ya, kekurangan perhatian, kurang kasih sayang, sehingga pertama dari aspek dia tingkat konsentrasinya biasanya agak menurun, itu yang kasih sayang itu kurang itu, sehingga motivasi untuk berangkat juga tidak ada. Atau ada juga punten, ada beberapa tren sekolah ya, sekolah apapun, anak itu kurang perhatian, dia tidak punya uang jajan. Pernah saya, lah kenapa ini teh? Pas ditanya gitu ya, tidak, saya nggak punya uang jajan, orang lain jajan saya nggak jajan gitu. Ada juga macam-macam itu ya. Nah itu memang kita harus mengetahui permasalahan itu lebih dalam hal ini. Tetapi yang pertama harus kita lakukan adalah kalau terkait kenakalan, pastikan respon kita tidak berlebihan tetap, dan kalaupun kita mau ada hukuman ataupun kekesalan penumpang adalah itu sesuai, tidak berlebihan, tujuan yang mendidik, dan sisanya saya yakin kalau guru madrasah itu adalah di baliknya itu adalah ada doa. Mungkin gini, soleh calik, Robi habli minas solihin, calikalah ka dia kasep soleh ya Allah. Si punggung nanti coba Bu, bisa jadi tidak pernah dielus sama orang tuanya Bu, punggungnya teh soleh kadi caket ibu kadi Robi habli minas solihin. Kena calik gitunya, ditarik sama kita. Nah, seperti itu Bu. Itu mungkin yang bisa saya jawab terkait Ibu Saidah. Semangat Bu, kita memang terlahir untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ya kalau guru-guru itu. Ibu jangan pantang menyerah. Semoga Allah memudahkan Ibu dalam menghadapi masalah-masalah anak didik. Terima kasih, mohon maaf. Amin. Hatur nuhun Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sami-sami. Terima kasih kepada Ibu Dewi yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Saidah. Kepada Ibu Saidah, sudah jelas jawabannya? Ya, alhamdulillah. Baik, selanjutnya di sini pertanyaan
pertanyaan dari Ibu MDT Balai Ipro, katanya, bagaimana cara mengatasi anak yang susah baca Al-Quran, walaupun sudah diterapkan dengan metode bermain ataupun yang lainnya? Mungkin baik bisa dijawab oleh Ibu Dinar sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Dinar. Gimana Neng Riri, Ma? Ya, saya ulangi ya Bu pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasi anak yang susah baca Al-Quran, walaupun sudah diterapkan dengan metode bermain ataupun yang lainnya? Ya, sudah itu aja? Ya. Ya, terima kasih. Dari Bunda siapa Neng Riri? Dari Ibu Ani. Ibu Ani, oh ya, yang tadi ya, Bu Ani ya. Terima kasih ya Bunda Ani sudah bertanya. Ini saya rada bingung, susah mengaji Al-Quran. Susah nate naha anak itu memang tidak minat untuk belajar atau mengaji Al-Quran, tapi dia memang sudah mahir gitu, bisa ngawas nama bagus gitu. Tapi keinginan untuk mengaji kurang, nah itu ya saya belum jelas. Atau udah mah teu tiasa ngaos Quran gitu nya, huruf-huruf hijaiyah oge teu terang gitu nya. Terus anak tersebut tidak minat sama sekali kepada Quran itu ya. Jadi ada dua hal. Itu belum jelas ya, tapi saya akan coba menjawab, nanti mungkin Ibu dan Bapak narasumber yang lain bisa membantu gitu ya. Yang pertama, jika anak tersebut memang sudah memiliki kemampuan untuk membaca Al-Quran dan benarnya untuk mengaji Al-Quran ya, apalagi misalnya di rumah gitu, di rumah balik dari ke rumah gitu ya, di rumah ibunya teladannya tidak pernah membaca Al-Quran gitu ya, di sekolah dia juga kurang minat gitu, dan yang berenang data beki dari di rumah oge teu aya contoh nyontohan ngaji Quran gitu ya. Bagaimana ibu harus bertindak? Kudu diolok, gitu. Yang utamanya mah diolok. Mungkin permainan yang kita desain belum begitu menarik bagi dia, gitu ya. Jadi libatkan kalau anaknya teh misalnya kelas 1 2 3 kan resepna teh nu disayang-sayang gitu nya, bari dicabak, bari dikumaha gitu nya. Nu menarik, nu menantang kalau untuk anak laki-laki gitu. Coba desain permainan seperti itu. Karena permainan itu tidak harus ada di jero kelas wae gitu kalau menurut saya. Bisa Bunda misalnya teh sonrah gitu, hayang diseratkeun da teu haram, nyeratkeun anas sisieun di nya teh dina eta dina sonrahna nganggo nanti kapur enggak apa-apa. Nah, cek Bunda teh atau mencari harta karun di luar, jadi ku Bunda disumput-sumputkeun gitu ya. Misalnya, ayo sekarang kita mencari harta karun yang termahal di dunia, yaitu nama-nama surat yang ada nama binatangnya gitu. Lalu dikasih yaitu kuncinya, misalnya ada di mana sebelah utara, apalah ya, Bunda kan pintar, itu boleh ya. Atau kegiatan bercerita, demonstrasi, bermain peran di mana anak dilibatkan dalam kegiatan itu. Tong lami teuing deh gitu nya, cerita-cerita kita oge yang singkat gitu, tapi dia terlibat berperan gitu, aya tokoh nu diperankeunana gitu nya. Misalnya perannya sebagai Ali bin Abi Thalib gitu ya, Umar bin Khattab gitu ya, kalau perempuan mungkin Siti Khadijah gitu diperankan didinya. Jadi si anak itu harus terlibat. Jangan mau bermain dan bercerita teh langkung Bunda anu jadi aktor utama, aktris utamanya entang. Tapi coba anak tersebut dijadikan aktor dan aktris pertama gitu ya. Nah, karena dia sudah bisa ngaji Quran. Kalau yang kedua, teu acan kenal sareng huruf hijaiyah. Ini minatnya kurang. Ya, kemungkinan karena tidak kenal. Gitu, saya tahu. Kemungkinan dia tidak kenal, kemungkinan atmosfer di rumah juga kurang mendukung Quran, nah itu mah Bunda harus kerja keras
gitu ya. Dan Bunda pun harus berkomunikasi dengan orang di rumah agar memberikan model-model terbaik di rumah. Kita sebagai gurunya sok diajarkan ngawas Quran teh tong dipolototan gitu yang benar. Terus kan pas pengenal teh alif, ba, ta, sa, nah eta teh tong galak teuing gitu nya Bunda teh ngajarkeun teh perlahan gitu ya. Tetapi perlahan itu ada pengulangan maksud saya karena melalui pengulangan itu akan memperkuat anak. Terus Bunda lihat apakah dia sukanya melalui permainan gitu. Kalau anak itu belum tahu nih ya huruf-huruf acan apa. So Bunda sampaikan melalui permainan yang melibatkan dia gitu. Kalau huruf hijaiyah aja belum tahu gitu ya. Jadi kalau ngaji Quran tuh kata Bunda Dewi tadi benar, tong disingsieunan. Jadi buatlah menarik gitu ya. Nyanyi boleh nyanyi udah teu haram gitu ya. Ya gitu ya. Jadi misalnya alif batasa disampaikan melalui nyanyi anak-anaknya. Jadi sok buat permainan. Hanya jangan lupa kita sebagai guru, walaupun Bunda sudah usaha kerja keras gitunya, segala beak dengkak lah bahasa Sunda nama gitu. Tetapi kalau orang tua tidak dilibatkan, kemungkinan akan ada yang terputus gitu. Jadi saya meminta Bunda untuk selalu berkomunikasi baik ya, berkomunikasi dengan baik pada wali santri di madrasah. Seperti itu Bunda Iin ya, Bunda Ani maaf Bunda Ani, mangga pilih anu sanesna bade nambikeun. Ani, mangga Neng Riri. Saya lanjutkan ya, karena connecting dari Riri Nur Andrianya agak sinyalnya bermasalah. Ini dari Ibu Yuni Dwi Lestari dari MDT. Mana ini? Al-Islamiyah, Bu. Oh ya. Bagaimana strategi pembelajaran online atau daring agar semua tujuan dari indikator dapat Dan tercapai? indikator dapat tercapai. Iya. Bu, saya menambahkan dulu. Ya, boleh, baik. Iya, kan di sini pengembangan kompetensi yang berbasis blended learning. Nah, kalau beli pembelajaran, tapi pembelajarannya lebih menitik beratkan kepada teknik online. Nah, masalahnya kalau untuk kelas bawah mungkin agak ada problem gitu ya, Bu. Misalkan kalau kita untuk anak kelas bawah itu mungkin agak sulit. Nah, otomatis kan peran orang tua di sini sangat harus untuk. Nah, adapun beberapa orang tua yang datang kepada saya, yaitu dia mengeluh karena pemahaman teknologi. Nah, di sini tetapi kan diharuskan untuk saat ini pembelajaran itu dilakukan secara daring atau online itu. Nah, bagaimana strategi pembelajaran online tersebut bisa tercapai? Nah, semua tujuan dan indikatornya. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman orang tua yang memang harus sekali membantu anak sangat minim gitu dalam teknologi. Nah, itu saja Bu, terima kasih. Terima kasih Ibu Yuni. Baik, ini Ya, akan sama-sama. dijawab oleh mungkin. Ya, baik. Terima kasih Teh Nisa. Terkait dengan pembelajaran online, ya memang itu adalah salah satu yang dikeluhkan dalam proses pembelajaran online itu. Keluhan yang pertama adalah terkait dengan istilahnya sarananya ya atau koneksi internet yang memang menjadi salah satu kendala. Kemudian keluhan berikutnya adalah bagaimana orang tua ya kan ketika mendampingi anak-anaknya belajar itu kan ternyata istilahnya literasi digital yang memang dimiliki oleh orang tua juga terkait dengan hal itu tidak mumpuni juga, itu permasalahan berikutnya. Kemudian
Permasalahan berikutnya adalah ketidaksiapan guru dan siswa juga itu menjadi salah satu masalah juga dalam perpindahan antara sistem pembelajaran yang awalnya sifatnya konvensional tetap muka di kelas beralih ke dalam sistem daring yang memang amat mendadak saya rasa. Ini kan dikarenakan memang pandemi COVID-19 ini kita semuanya serba mendadak, yang awalnya secara offline ya kan tatap muka konvensional beralih tiba-tiba melalui sistem online gitu kan. Itu semua memang masalah-masalah yang terjadi dan memang tetap harus kita hadapi permasalahan itu gitu kan ya. Kegagapan terkait dengan kegagapan apa istilahnya pembelajaran daring ya. Solusinya itu yang pertama tentunya adalah pemerintah terlebih dahulu harus memberikan kebijakan dengan cara istilahnya memberikan gratis layanan aplikasi daring atau bekerja sama dengan provider internet dengan memberikan kuota itu untuk mengatasi permasalahan yang memang terkait dengan kuota. Nah, kemudian penting juga ya sekolah-sekolah untuk mendapatkan bimbingan teknis ya terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran daring dan juga terkait dengan perlu adanya upaya sosialisasi juga kepada orang tua dan juga siswa itu terkait dengan pelaksanaan pembelajaran daring. Orang tua perannya masing-masing harus tahu dan tugasnya siswa juga harus tahu. Dalam hal ini terkadang juga kan dalam proses pembelajaran online tugas yang mengerjakan orang tua ya. Nah, kemudian tinggal dikirimkan gitu. Jadi itu yang permasalahan. Jadi perlu ada pemahaman atau persepsi yang sama terkait dengan peran dan tugasnya masing-masing. Jadi orang tua dan juga anak. Ya terkadang untuk agar cepat-cepat tugas itu selesai, orang tua justru yang mengerjakan tugas itu. Nah, itu perlu diberikan pemahaman tentunya dari orang tua juga. Selain itu juga guru juga perlu juga istilahnya mengupgrade ya, mengupgrade dirinya terkait dengan upaya untuk istilahnya membuat strategi pembelajaran yang memang sesuai dengan karakter siswa tersebut ya kan, bisa dengan menggunakan beberapa aplikasi lah dalam pembelajaran online, bisa dengan menggunakan media WhatsApp misalkan ya, WhatsApp grup ya, dibuatkan grup di kelas itu, kemudian tetapkan tujuan pembelajarannya ya, seperti yang tadi di kegiatan pendahuluan itu tetapkan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, kemudian ketika itu disampaikanlah motivasi kepada anak, kemudian beri penjelasan atau guru sendiri bisa ya kan, bisa guru merekam ya dirinya sendiri sebelum proses pembelajaran dimulai, merekam dirinya sendiri ya tentang pembelajaran hari ini, misalkan pembelajarannya tentang membaca Al-Qur'an, itu di guru merekam videonya sendiri, kemudian diupload ke YouTube ya oleh gurunya gitu ya, pembelajaran Quran itu seperti apa, nanti diberikan linknya ke WhatsApp grup itu agar siswa menyimak penjelasan dari guru terkait dengan video yang sudah dibuatkan. Seperti itu sebetulnya bisa ya kan, atau bisa dengan menggunakan voice note ya kan yang ada di fasilitas WhatsApp grup itu. Jadi sebetulnya banyak cara ya kan, apalagi sekarang juga sudah banyak ya cara melakukan evaluasi juga itu juga bisa dilakukan dengan beragam cara. Jadi sekali lagi yang perlu ditekankan adalah bagaimana sih guru mampu untuk memanfaatkan ya kan berbagai media pembelajaran online ini sehingga nantinya kesuksesan pembelajaran daring ini bisa terlaksana dengan baik. Intinya kesuksesan pembelajaran ini tergantung dari semua pihak, mulai dari pihak guru, ya. Guru harus berpikir bagaimana ya, ini materinya tentang keterampilan misalkan. Keterampilan siswa itu terampil menghafalkan atau terampil membaca atau yang lainnya. Nah, ini kira-kira saya harus seperti apa nih metode pembelajarannya? Apakah saya harus membuat video agar anak lebih mudah ataukah cukup dengan mendengarkan suara saya saja?
Nah, itu seperti itu perlu difikirkan. Sehingga nantinya ketika kita sudah tahu tujuan pembelajarannya itu, kemudian kita kemas materi secara berkualitas, kemudian kita istilahnya buat skenario pembelajaran, langkah-langkahnya, kegiatan pendahuluan seperti apa, kegiatan intinya bagaimana, dan kegiatan penutup bagaimana. Nah, itu saya rasa yang memang tanggung jawab guru di sana, bagaimana memikirkan dari aspek perencanaan supaya tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Kemudian dari pihak orang tua juga sepertinya perlu ya, orang tua dan anak perlu mengetahui peran dan tugasnya masing-masing, sehingga pembelajaran dari ini akan belajar pemerintah, saya rasa, dengan menyediakan berbagai macam platform atau berbagai macam media yang bisa digunakan sebagai pembelajaran online. Ya, seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nenden Fitria Apriani dari MDT Al-Muqaddasah. Bagaimana menindaklanjuti santri yang tidak mengikuti kegiatan evaluasi ketika pembelajaran dilaksanakan daring dan ketika diberikan tugas oleh guru yang mengerjakan malah orang tuanya bukan anak. Nah, bagaimana sikap guru dalam menghadapi permasalahan seperti ini? Baik, dan dijawab oleh Pak Hambali mungkin siapa? Hambali. Ya. Terima kasih, Ica ya. Ya Bu, pertanyaan dari Bu Nenden ya. Ini Pak, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Helmi ya. Jadi siswa atau santri yang tidak mengikuti ujian, mungkin UTS atau UAS atau ujian atau ulangan harian, kemudian diberikanlah tugas, malah orang tuanya yang mengerjakan. Ini jujur saja ya, bukan 1-2 kasus ya, banyak sekali kasus seperti ini. Atau barangkali anak kita sendiri yang kadang tugasnya anak dibantuin juga sama orang tua. Ya ini, nah sekali lagi di masa pandemi tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Helmi bahwa pembelajaran di masa pandemi ini sebenarnya keterlibatannya bukan hanya guru dengan siswa, tadi dengan orang tua juga ya. Oleh karena itu perlu dibangun dari mulai awal kerjasama yang baik. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bunda Jadinar bahwa dalam proses pembelajaran di masa pandemi seperti ini, di awal itu harus sudah ada kesepakatan dengan orang tua, ya, baik itu dari proses pembelajarannya, kemudian sampai kepada proses evaluasi pembelajarannya itu teknisnya semacam apa. Apakah menggunakan sistem online full, ataukah dengan daring dan luring juga, ataukah dengan seperti apa, atau sistem penugasan, ya, penugasan secara langsung, atau misalnya ada juga di beberapa tempat itu guru kunjung, jadi guru itu berkunjung ke tempat siswa, ya, dan itu tetap menggunakan prokes yang ketat, itu diberikan ya tadi alat-alat ukur untuk mengevaluasi itu. Ya, jadi kembali lagi, bagaimana dengan siswa yang seperti itu? Nah, kita ingatkan kembali di awal kepada orang tua ya bahwa pembelajaran ini semestinya bukan dikerjakan atau evaluasi ini semestinya bukan dikerjakan oleh orang tua tapi oleh anak. Barangkali itu Bu Nenden ya. Mudah-mudahan tetap sabar Bu Nenden dan tetap istiqomah ya mencerdaskan anak bangsa ya. Usahanya memang di masa pandemi ini sekali lagi kembali kepada niat dan usaha kerja keras etikat guru ini, kembali ke situ. Kalau gurunya memang insya Allah berusaha dengan keras melaksanakan pembelajaran, insya Allah akannya di guru juga ini. Itu Nisa. Ya Pak. Bagaimana Bu Nenden, sudah ini jawaban dari Pak Hambalinya? Sudah, Teh. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang dari Ibu Rohimah, Bu Haji Dinar, mana ucapkan hafalan surat ke anak kelas 1. Baik Bu. Bu Dinar.
Ya. Ya. Siapa? Siapa nanya? Dari Ibu Neng Rahimah. Dari Bu Rahimah, Ibu, Ibu Rahimah, ya? pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan hafalan surat ke anak kelas 1? Ya, terima kasih Ibu Rohimah ya yang sudah bertanya. Kelas 1 harus penuh kesabaran, tapi 45 genep langkung diuji kesabaran ya. Maaf. Jadi untuk kelas 1 mengajarkan surat-surat pendek, Ibu Rohimah bisa mengaitkan atau menggunakan isyarat, ya, bisa menggunakan isyarat, juga menjelaskan artinya. Misalnya, nih ya, contohnya surat An-Nas ya. Nah, ini Ustadz Hambali nih yang mahir nyarios bahasa Arab, Quran saya. Maaf, mohon dikoreksi ya Ustadz Hambali. Nah, jadi misalnya kita akan memberikan materi dalam kegiatan menyimak itu agar anak selain menyimak pelafalannya nanti benar, tajwidnya benar, anak juga bisa langsung hafal gitu ya. Itu bisa menggunakan isyarat. Misalnya ul itu kan ngucap ya, katakanlah itu ke bibir misalnya ya. Anas, tapi itu harus konsisten ya, Bud. Jadi ketika Bunda, Ibu Guru dan Bapak Guru memberikan suatu simbol-simbol atau isyarat-isyarat berkaitan dengan surat tersebut, maka harus sama. Nanti kalau Anas kan ada lagi Al-Ikhlas. Al-Ikhlas juga Qul huwallahu ahad. Depannya sama ul. Nah, itu maka harus istiqomah. Kalau pulnya begini, maka seperti itu. Ketika Anas tangannya seperti ini, maka Anas semuanya seperti ini. Ketika Allah tangannya seperti ini ke atas, maka semuanya seperti ini. Gitu. Ya. Lalu setelah itu, jadi nanti ketika Bunda mengatakan ul a'udzu birabbin nas gitu. Gitu Bun ya. Sana Malik ta Allah badai kumaha. Isyaratnya mau bagaimana gitu. Jadi pakai isyarat. Nanti ketika hafalan Bunda dibantu. Nah, dia akan ingat Anas. Nah, itu dia akan bantu. Itu mengaitkan. Makanya tadi bermain, permainan, cerita itu juga bisa mengaitkan. Nanti kan di cerita bisa dikemas apa disampaikan ke Bunda. Kul itu katakan sayang, katakan. Kul a'udzu birabbin nas, katakan ya gitu kan, dengan takkid ya, ada tekanan gitu bahwa artinya seperti itu. Jadi kalau anak usia dini atau anak-anak kelas 1, 2, 3 resepnya sih itu nganggo isyarat, tapi isyaratnya harus istiqomah ya. Bunda bisa sampai membuat buku panduan isyarat-isyarat yang diberikan pada pembelajaran surat-surat pendek, utamanya untuk kelas 1 karena kelas 1 biasanya kan 10 paling ya, 10 surat saja sudah cukup ya. Begitu saja. Terima kasih Bunda. Tenun Aicha. Selamat Ibu. Baik, cukup mungkin ya diskusi untuk sekarang. Halo, terdengar tidak suara saya? Ya, terdengar Teh Ica. Silakan. Saya Oh, ada silakan. pengumuman sedikit ya, boleh? Oh ya. Boleh ya? Baik Pak. Boleh. Enggak. Baik, Bapak dan Ibu, alhamdulillah ya sudah selesai terkait dengan workshop ini ya, terkait dengan pengembangan kompetensi pedagogi. Namun saya nanti minta ya kan, minta satu contoh RPP ya Bapak dan Ibu, minta satu contoh RPP yang sudah Bapak dan Ibu buat dalam pembelajaran Quran. Nanti kami ingin melihat RPP-nya itu dia akan satu madrasah satu aja. Jadi kalau boleh saya share screen. Ini host disable partisipan screen sharing. Host punten, saya pengen share screen, boleh ya? Bisa ya? Oh ya, sudah bisa. Baik. Nah ini nanti saya minta satu RPP ya Bapak dan Ibu. Jadi
Nanti untuk RPP kelas 1 ya, kelas 1 saya minta dari MDT Raudatul Jannah dan Al-Muqaddasah. Ini RPP kelas 1 pembelajaran Quran, satu pertemuan aja Bapak dan Ibu ya. Satu pertemuan aja yang RPP-nya nanti saya minta ya. Nanti ingin lihat RPP-nya seperti apa. Nanti kalau bisa kami akan komentari gitu ya. Nah, itu. Kemudian kelas 2 ini pembelajaran Quran ya khusus. Ini minta RPP-nya dari MDT Balai Iqra dan Al-Islamiyah ya. Ini untuk yang kelas 2, RPP kelas 2. RPP kelas 3 kami minta dari MDT As-Salam dan Nurul Rojak ya. Kemudian kelas 4 MDT Riyadul Ilmi dan Ar-Rahman, RPP-nya nanti saya minta. Kemudian kelas 5 MDT Al-Azkariyah dan Miftahul Falah. Kelas 6 MDT Al-Mujahidin. Jadi satu materi saja, satu pertemuan. Jadi minta RPP-nya ya. Nah, nanti dikirim lewat ini ya, yang narah hubung tuh Riri ya. Nah, dikirim di WhatsApp grup saja RPP-nya, contoh RPP-nya untuk pembelajaran Quran. Nanti bisa dikirim di WhatsApp grup. Ya, ini nih pembagian tugas ya. Jadi nanti saya minta RPP-nya. Itu saja mungkin pengumuman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kami tunggu contoh RPP yang sudah Bapak dan Ibu buat. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah selesai. Foto-foto bareng dulu. Ya, silakan kembalikan ke moderator. Dari Ibu Dewi, Bu Dinar, Pak Hambali, dan juga Pak Helmi atas penyampaian materi pada pagi Allah, materi yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan sebagai persamaan persepsi mungkin ya terhadap kompetensi guru yang akan kita sebagai tuntutan untuk para guru terhadap pembelajaran madrasah takmiliyah. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada MC kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Cukup sekian ya dari kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop pelatihan pada hari ini telah selesai dengan mengembang tema pengembangan kompetensi pedagogik guru madrasah diniyah takmiliyah dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran Al-Quran berbasis blended learning di masa pandemi COVID-19. Demikian serangkaian acara pada ini. Mengakhiri kegiatan, mari kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ada sesi foto dulu. Ya Pak, harus Pak. Ya. Mangga atuh. Siap-siap ya, jepret ya. Siapa yang moto view-nya gallery view. Nah, gini. Yang bagus view-nya. Siap-siap ya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Halaman 2. 1, 2, 3. Siap. Alhamdulillah sudah. Bapak dan Ibu, kami tunggu ya RPP-nya paling lambat 17 Maret. Nanti akan kami berikan sertifikat bukti, apa istilahnya, bukti mengikuti kegiatan ini. Enggak, sudah ditutup ya? Sudah. Ya, hatur nuhun sadayana Bapak dan Ibu. Mangga pamit dulu ya, undur diri. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di masa pandemi Covid ini. Nuhun sadayana, mangga.